Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para petani Indonesia. Selamat pagi para pejuang pangan. Sekarang kita kembali di lahannya Kang Aldi di daerah Rimbus Tumpak, Kabupaten Solok. Sekarang ini ada di pertanaman kentang. Yang kemarin kami cobakan menggunakan beberapa perlakuan dari fungisida, yaitu kami membandingkan antara fungisida kontak dan sistemik, dan ada kontrol satu yang tidak menggunakan fungisida sama sekali. Fungisida yang kami gunakan yaitu yang kontak, yaitu berbahan aktif klorotalonil, sedangkan sistemik kami membandingkan antara bahan aktif vidiflumethofen dengan bahan aktif satu lagi yaitu tebuconazole. Oke, kita lanjut, kita lihat ke lahannya. Yang ini 3 bedeng ini 1, 2, 3 ini tanpa menggunakan fungisida sama sekali, atau istilahnya mungkin ini secara organik tanpa non pestisida. Kita lihat serangan dari jamur Phytophthora dan Alternarianya termasuk tinggi seperti ini. Ini habis, daunnya habis. Ini tidak kami semprot sudah selama lebih kurang 5 minggu. Tidak ada melakukan penyemprotan fungisida sedikit pun. Sedangkan kenapa satu bedeng ini masih bertahan? Mungkin ini karena bias dari fungisida sebelahnya. Oke, kita lihat perlakuan selanjutnya. Ini perlakuan pertama. Perlakuan kedua, batasannya itu dimulai dari bedeng yang ini, bedeng keempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kami menggunakan fungisida kontak, yaitu berbahan aktif klorotalonil. Dengan dosis kami menggunakan 4 gram 1 liter air. Interval penyemprotan 2 kali seminggu. Kita lihat ke dalam. Untuk serangan jamur Alternaria dan Phytophthoranya termasuk tinggi. Ini serangan dari Liromiza kayak gini nih. Kayak gini. Ini ada gejala-gejala serangan jamur. Seperti ini. Juga ada serangan jamur. Karena ini semua 4 perlakuannya kami sudah 10 hari tidak melakukan penyemprotan lagi. Kami hentikan penyemprotan supaya lihat ketahanannya, berapa lama ketahanan dari fungisida ini sendiri. Ini untuk serangan gejala jamur, untuk yang fungisida kontak kelihatannya kena juga dari serangan fungisida, karena ini sudah masuk fase 10 hari tidak disemprotkan lagi. Itu mungkin yang bisa saya lihatkan untuk template yang menggunakan fungisida kontak berbahan aktif klorotalonil. Lanjut, ini masih kena juga. Ini kena. Sedangkan sebelahnya itu yang kontrol tadi, itu yang sebelah sini enggak kena lantaran mungkin biasan dari penyemprotan bedeng yang sebelah sini. Kita lanjut ke perlakuan ketiga. Ini kami gunakan yaitu bahan aktif vidiflumethofen. Untuk perbandingannya dengan kontak tadi, ini pucuknya sama-sama naik keduanya, tetapi untuk berbahan aktif vidiflumethofen, untuk pucuknya ini termasuk bersih dan terawat. Kita lihat ini 6 bandar dari kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dari sini mulai hitungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk dari penampakan daun ini lebih bagus, dan untuk serangan dari jamurnya bisa kita lihat ada, cuman tidak terlalu tinggi untuk serangan dari jamurnya. Untuk
secara penampakan bangun tanamannya pun ini termasuk bagus, karena susah juga nih untuk kita berjalan di pematangannya, pematang dari perlahan kentang ini. Kalau mungkin di kontak tadi bisa persentase kena jamurnya itu sekitar 20%, ini mungkin kurang dari 10% untuk yang menggunakan bahan aktif VD Flumetofen. Kita lanjut ke kontrol percobaan kita yang keempat, yaitu menggunakan bahan aktif tebuconazole. Yang tebuconazole dari benteng yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu menggunakan bahan aktif tebuconazole. Dari secara bentuk tanamannya, untuk yang menggunakan tebuconazole, pucuknya agak sedikit tertekan, sedangkan yang menggunakan VD Flumetofen dan chlorothalonil itu pucuknya masih bagus naiknya, sedangkan ini agak tertekan, agak berkerut lah bagian atasnya. Untuk serangan alternarianya dia juga termasuk tinggi. Kalau misalnya tadi kontak atau menggunakan bahan aktif chlorothalonil itu sekitar 20%, sedangkan yang VD Flumetofen kurang dari 10%. Ini pun serangan dari jamurnya kurang dari 10%. Kita lihat, tetapi kelemahannya yaitu pucuknya tidak terlalu naik, tapi malah menekan dari pertumbuhannya. Ini umurnya sama, pemupukan sama, pengolahan lahan sama. Yang membedakan adalah cuman dari segi penyemprotan fungisidanya. Sedangkan penyemprotan insektisidanya kami pukul rata sama. Insektisida yang kami gunakan ini yaitu 4 minggu pertama, interval penyemprotan yaitu 2 kali seminggu. Tetapi setelah 4 minggu atau 1 bulan, kami penyemprotannya menjadi berkurang menjadi penyemprotan inseknya yaitu sekitar 1 kali 1 minggu. Insek yang kami gunakan dari percobaan ini yaitu penyemprotan pertama kami menggunakan Minektok Extra. Penyemprotan kedua kami menggunakan Alica Curacron di mix. Penyemprotan ketiga kami menggunakan Folium Targo. Penyemprotan keempat kami menggunakan kembali Alica mix dengan Curacron. Sedangkan penyemprotan kelima kami kembali ke Minekto. Dan diulang seperti itu seterusnya. Interval penyemprotannya kami menggunakan interval 1 bulan pertama kami intensif untuk pengendalian hamanya dengan penyemprotan 2 kali seminggu. Sedangkan udah umur lebih penyemprotan sebulan setelah itu kami lihat serangan, karena serangan yang tidak terlalu tinggi maka kami penyemprotan inseknya sekali seminggu aja. Mungkin itu yang bisa saya bagi pada siang hari ini. Mungkin ada satu lagi sedikit lagi nih tentang ini yang perlakuan dari petani yang menggunakan fungisida dan insektisida yang kebiasaan petani di sini. Secara penampakannya kita bisa bandingkan sebelah kanan ini daunnya lebih lebat yang di sebelah kiri. Sedangkan yang sebelah kanan ini sedikit pucuknya tidak terlalu tinggi, hampir sama dengan perlakuan yang menggunakan tebuconazole. Sedangkan tetapi dibandingkan tebuconazole dengan perlakuan petani masih tinggihan pegor tanamannya yaitu menggunakan perlakuan petani. Oke, sekian dulu yang bisa saya bagi pada pagi hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe channel kami silahkan di subscribe. Dan kami terima kasih bagi kawan-kawan yang selalu mengikuti kami. Oke, sekian dulu saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.